Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tuftahu biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji dan sifat kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya karena Allah telah anugerahkan kita kenikmatan bangun dari tidur kita, dan alhamdulillah kita mampu dan mau mempergunakan bangun tidur kita hari ini, mengisinya awal pagi kita dengan sholat subuh berjamaah dan kajian subuh seperti ini, itu semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak bisa melakukan semuanya ini
kecuali atas hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Selawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswah dan qudwah hasanah kita, ikutan terbaik yang Allah utus kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia hingga akhir ajal kita, menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tertinggi, yaitu surga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah melalui ayat-ayat yang kita dibacakan, yang kita dengarkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengambil ibrah, mengambil nasihat, mengambil pelajaran dari setiap ayat yang kita baca, yang kita dengar, yang kita simak, yang kita kaji, sehingga kita mendapatkan predikat muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, firman Allah, adalah yang paling bertakwa di antaramu. Yang paling bisa menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, itulah yang paling mulia. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari penampilan fisiknya, cantik, gagah, dan harta bendanya, kaya atau miskinnya, akan tetapi derajat seseorang di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Apa takwa itu? Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan ingin mengajak kita semua untuk melihat, membaca, merenungkan, dan coba menafsirkan ayat 11 dari surah Al-Mujadilah. Ayat 11 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi
wahai orang-orang yang telah membenarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saddaqu, jujur dalam keimanannya, benar-benar beriman, ya, saddaqu, siddiq, jujur, benar-benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, wa rasulahu. Ini tafsirnya mengatakan demikian. Wa amilu bi syar'ihi, ya, yang namanya beriman itu wa amilu bi syar'ihi, mengamalkan syariat-syariatnya, menjalankan perintah-perintah Allah. Ya. Amanu di sini ditafsirkan saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi, benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya. Itu yang dimaksud dengan amanu, orang yang beriman. Nah, yang dipanggil oleh Allah di sini adalah orang yang telah beriman, yang keimanannya benar-benar saddaqullaha wa rasulahu, membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariat-syariatnya. Nah, apa kemudian yang Allah perintahkan setelah memanggil hambanya ini? Ini ya unnida, ya panggilan, wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi kita insyaallah masuk dalam panggilan ini. Jadi setiap kita mendengarkan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, maka kita insyaallah masuk di situ. Amin. Ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, ay idza tuliba minkum ayyusi'a ba'dukum li ba'din, ayyusi'a ba'dukum li ba'din al majalis fa ausi'u, ya. Apabila dikatakan kepada kalian, atau tuliba minkum, diminta, kalian diminta, ya, untuk berlapang-lapanglah, artinya biang dengan leman, ya, biang dengan jalan. Nah, ini ya, memberikan tempat, memberikan posisi, ya. Jadi mari kita memahami secara luas, tidak semata-mata di majelis duduk kemudian ramai kemudian tidak, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita ini, ketika seseorang butuh bantuan kita, marilah berikan orang itu kesempatan, ya Pak, ya, berikan kemudahan. Selama kita mampu memberikan kemudahan itu, masa kita tidak mau memberikannya? Kalau kalian diminta atau dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di sebuah majelis, ini majelis, ya, biang dengan leman tokol lagu lamun majelis marak niki jaya sekedik dengan ya, amun rame niki kemudian arak leman dengan biang dengan, ya. Nah, artinya sekedik pada sekedik, ya, ya. Berikan kemudahan. Tafassahu fil majalis. Luar biasa Bapak Ibu, Islam ini, Al-Quran ini mengajarkan umatnya, mengajarkan kita entah telik majelis taja, ya. Tafassahu,
berlapang-lapanglah, berikan kemudahan orang lain untuk mendapatkan tempat di majelis, tempat duduk. Maka lapangkanlah. Apa fadilahnya ketika kita memberikan kelapangan itu? Fadilahnya yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkanmu. Jadi Allah itu enggak diam Bapak Ibu. Ketika kita berbuat untuk sesama, ketika kita memberikan jalan orang lain, ketika kita memberikan solusi kepada orang lain, memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah yang maha kuasa itu akan memberikan kemudahan bagi kita. Jadi tidak perlu ditahu oleh manusia, Allah tahu. Tidak perlu dikasih tahu oleh siapapun, Allah tahu. Sekecil apapun kita berbuat, Allah tahu, Allah lihat, dan Allah akan balas itu. Ini memberikan kelapangan, memberikan tempat kepada orang di majelis, maka Allah balas dia dengan yafsahillahu lakum. Makanya menghadirkan Allah itu di setiap kelakuan kita. Di majelis hadirkan Allah, di rumah hadirkan Allah, di rumah teman, di rumah sendiri, di rumah sakit. Ya, kalau di rumah sakit ini kita diajarkan untuk ingat mati, ingat nikmat sehat. Ya. Karena betapa berharganya sehat itu ketika kita berada di tempat ditampungnya orang-orang sakit, kita sehat, terasa sehat itu sangat berharga. Ya. Makanya kita disunahkan menjenguk orang sakit itu supaya kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan saudara kita yang sakit itu supaya segera diangkat penyakitnya. Ya. Jadi apabila kita diminta oleh teman kita, oleh seseorang untuk berlapang-lapanglah di sebuah majelis, berikan tempat orang lain, ya, maka lapangkanlah, berikanlah tempat itu. Maka ketika kita melakukan hal itu, yafsahillahu lakum, Allah akan membalasnya dengan kelapangan, kemudahan, ya. Yuwassi'ullahu alaikum fid dunya wal akhirah. Nah, ini kita berbuat di dunia ini, Allah berikan kita di dunia dan di akhirat. Allah balas kita dengan kelapangan di dunia dan di akhirat. Itu tafsirnya yuwassi'ullahu alaikum fid dunya wal akhirah. Allah akan melapangkanmu, akan memberikanmu kelapangan di dunia dan di akhirat. Kubur kita akan lapang, ya. Akhirat kita akan lapang, dunia kita akan lapang ketika kita memberikan kelapangan buat orang lain. Kita permudah urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Nah ini, ya kenan yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkanmu di dunia dan di akhirat. Kita berbuat di dunia, Allah balas kita dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya wa idza qilan syuzu fansuzu, ai wa idza tuliba minkum wa idza talaba minkum ayyuhal mu'minun an taqumu min majalisikum li amrin minal umuri allati yakunu fiha khairul lakum faqumu. Nah, jika kamu disuruh untuk berdiri, ya,
karena suatu alasan tertentu di majelis tersebut engkau lebih baik untuk berdiri, maka berdirilah. Ini kan sering hadirin dimohon berdiri, itu kan kalau di acara itu. Berdirilah, itu alasan ataupun ada perkara-perkara yang dianggap penting di sebuah majelis itu, kemudian kita diminta berdiri, berdirilah. Ya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya. Hadirin dimohon berdiri. Ini ada ayatnya Bapak Ibu, ya. Jadi bukan Anda mau, bukan begitu. Wa idza qilan syuzu pansuzu. Apabila kamu diminta untuk berdiri, ya, li amrin minal umuri allati yakunu fiha khairul lakum, karena suatu perkara yang lebih baik, ya, karena suatu perkara tertentu, alasan tertentu, ya, yang menyebabkan kita disuruh berdiri, berdirilah. Dendek pengkong, itu ya, dendek pengkong artinya taat, Bapak Ibu, ikuti instruksi. Ya, makanya membaca Quran itu Bapak Ibu, kita coba kombinasikan dia dengan kehidupan nyata kita. Karena kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang membaca firman Allah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi urusan Quran itu bukan urusan ibadah mahdoh saja, tapi urusan kita sehari-hari, urusan kita di siang hari, di malam hari, di segala lini kehidupan kita, ya, itu diatur oleh Al-Quran ini. Makanya pantas kalau Nabi katakan lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat. Dia miyak sesat manik Nabi selama pegang teguh Quran iki. Pegang teguh, pedomani dia. Hudan linnas. Quran ini petunjuk bagi manusia. Apalagi beriman manusia, ya. Bagi kata Allah itu linnas, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Betapa banyak orang-orang yang walaupun tidak beriman tapi dia menggunakan konsep-konsep Al-Quran, mereka sukses, ya, mereka sukses. Apalagi kita beriman, sukses dunia, sukses akhirat. Mereka yang hanya mengambil intisari makna-makna dari Al-Quran dan dia terapkan dalam kehidupannya, mereka maju luar biasa di dunia ini. Tapi tidak dapat apa-apa di akhirat karena dia tidak beriman. Dia hanya mengambil pelajarannya saja untuk dia bisa sejahtera di dunia ini. Mereka berhasil, tapi tidak dengan di akhirat. Mengapa? Karena mereka tidak beriman. Nah, kita mestinya lebih sukses lagi di dunia ini. Di akhirat nanti kita mendapatkan balasannya. 1 huruf 10 kebaikan, ya. Masya Allah. Tadi berapa huruf kita dibacakan, kita simak. Bagi orang beriman, ya, setiap huruf itu dilipat gandakan oleh Allah ganjaran pahalanya. Okay. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wa idza qilan syuzu pansyuzu. Kalau kalian diminta untuk berdiri, berdirilah. Dendek pengkong, dendek pagah, ya. Dendek pagar. Apa balasannya? Kalau kita mau berdiri, pansuzu, berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Bukan darajatun, tapi darajatin. Derajat. Jamak. Kalimat jamak, bukan 1 derajat, bukan 2 derajat, tapi berderajat-derajat. Tuh, ya.
Allah akan meninggikan derajatmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, orang-orang beriman, ingat, yang beriman. Orang-orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajatin, dan orang-orang yang berilmu. Nah, ini orang-orang yang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, al-alimu wal muta'allimu, orang yang alim dan orang yang mau belajar, gitu ya, yang mengajarkan dan yang belajar, itu diangkat derajatnya oleh Allah, ya. Bayangkan ini, majelis ilmu juga dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sebentar saja di majelis ilmu, sa'atan, sebentar saja di majelis ilmu. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min iti alfi raqabatin." Ya, khairun min itqi alfi raqabatin. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan, tidaklah engkau memegang pulpen kemudian engkau menulis satu huruf saja. Khairul laka, satu huruf yang kau tulis dengan penamu, qalamun, pulpenmu. Khairul laka, lebih baik bagimu, min itqi alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Bayangkan 1000 budak, satu huruf yang perlu kau tulis. Artinya ilmu yang kita tulis ini. Mengapa menulis Bapak Ibu? Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu mengatakan, al-ilmu kas-saidi, ilmu itu persis seperti binatang buruan, liar, ya, liar. Oleh karena itu, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat, dan pengikat ilmu itu adalah tulisan. Nah, jadi kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar saja di majelis ilmu itu, kemudian engkau memegang pulpen, menulis satu huruf saja, menulis satu ilmu, khairul laka min itqi alfi raqabatin, lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak, 1000 hamba sahaya. Lain dengan merdekakan budak itu Bapak Ibu, orang kaya raya Abu Bakar As-Siddiq, ya, membebaskan budak-budak. Ya. Bahkan Abu Lahab, Bapak Ibu, saking senangnya Nabi Muhammad lahir itu sampai dia merdekakan budaknya, ya, walaupun dia tidak beriman. Makanya karena pernah senang dengan lahirnya Rasulullah sampai dia merdekakan budaknya itu, setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan azabnya di neraka. Hanya senang sebentar saja dengan lahirnya Rasulullah sampai dia merdekakan budaknya, saking senangnya, riang gembiranya, ya. Apalagi ini duduk di majelis ilmu menulis, ya, itu 1000 budak, bukan satu budak lagi, 1000 budak, 1000 hamba sahaya, fadilah pahalanya. Wa nazaruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang wajah orang yang alim, orang yang berilmu, lebih baik bagimu daripada 1000 kuda
yang kau sedekahkan di jalan Allah. Kuda itu termasuk alat perang, ya, tunggangan perang. Makanya kita disunahkan untuk berkuda, untuk belajar berkuda, ya, karena ada saatnya kendaraan itu tidak bisa berfungsi lagi, kiamat teknologi, ya. Dulu Rasulullah menggunakan kuda, ya. Memandang wajah orang alim, orang yang berilmu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah untuk berperang itu. Jadi memandang tuan guru, memandang itu alim ulama kita, Bapak Ibu, memandang wajahnya, ya. Kata Nabi Muhammad bersabda, karena Rasulullah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya, ulama, alim ulama itu adalah pewaris Nabi, ya, pewaris Nabi. Wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfisanah. Salammu, ucapan salammu kepada orang yang alim, assalamualaikum, ya. Apalagi dia lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam kita kepada guru kita, orang alim, ya, orang-orang yang berilmu tinggi, al-alimul allamah, ya, itu lebih baik bagimu min ibadati alfisanah, daripada ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun. Makanya jangan hina ulama, Bapak Ibu, jangan benci ulama. Kita senang memandang wajahnya saja dapat pahala. Kita ngucap salam sama dia saja lebih baik pahalanya daripada ibadah 1000 tahun. Ya, ini di antara fadilah al-ilmu wal ulama. Mengapa orang tersebut begitu mulia? Karena di dirinya ada ilmu. Ilmu itu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, lampu penerang. Dengan adanya ilmu kita akan tahu arah kemana melangkah, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita. Makanya diibaratkan seperti lampu, nur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Kalau tidak ada ilmu, zulmun, gelap, ya. Al-jahlu zulmun. Kebodohan itu adalah gelap. Masya Allah, Bapak Ibu, ya. Ini pengarang kitabnya namanya Al-Alamah Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, ya. Nama kitabnya Lubabul Hadis, intisari hadis. Nah, ya. Ndak artinya Bapak Ibu. Nah, ilmu isi tengah artian dia, ya. Nah, belajar gitu. Itulah ilmu itu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Ya, maka tidak bisa tergantikan guru itu oleh YouTube, Bapak Ibu, ya. Berada di depannya itu memiliki nilai, memandang wajahnya memiliki nilai, ya. Jadi sangat sempit orang berpikir. Kita kan bisa dapat dari HP, bisa dapat dari TV, ya. Bisa dapat, ya. Tapi keberkahannya berada di majelis, ya, al-ulama, majelis al-alim, majelis guru kita yang menyampaikan, yang mengajarkan kita itu tidak dapat karena jarak kita jauh, itu, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, fadilah daripada majelis al-ilmu sungguh luar biasa. Mari kita terus hidupkan majelis ini
kita ngajak saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita, ya. Sampai piranjak juga, piranjak meleh, ya. Pokoknya ngiraan, sila terberiok-riok, ya. Ngisi waktu subuh niki. Ya. Jadi Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajatin, ya, dan orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian. Nah, ilmu inilah yang Allah muliakan, Allah tinggikan, sehingga siapapun yang memilikinya Allah tinggikan. Kalau mau lebih tinggi derajat kita di sisi Allah, milikilah ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Ilmu agama, ya. Ilmu dunia, ya. Fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Saya mele senang le dunia niki ya dengan ilmu dunia. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang ingin dua-duanya, dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, fa'alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu juga. Pokoknya ilmu ini Bapak Ibu, ya, luar biasa. Ilmu itu ada 3 hurufnya, ain, lam, sama mim. Ain itu illiyin, artinya tinggi, ya, akan ditinggikan derajatnya, posisinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lam, ilmu, lam, al-lutfiyah, kelembutan jiwa, kelembutan, ya, tutur kata, lembut. Orang berilmu itu lembut, ya. Artinya dia tahu apa yang harus dia katakan, di mana dia harus tegas, di mana dia harus mengalah. Itu tahu, itu ilmu. Al-lutfiyah, ya, kelembutan, memiliki kelembutan jiwa. Dan yang ketiga mim, ilmun, mim itu artinya mulkiyah atau kerajaan, memimpin. Jadi orang berilmu itu memimpin. Tak mungkinlah kita pilih pemimpin kita yang bodoh, ya. Kita memilih dia itu pasti kita tahu dia bisa, dia punya ilmunya di situ, ya. Makanya mim, ya, ilmun, ya, ain, lam, sama mim. Ilin, lutfiyah, sama mulkiyah, ya, merajai, kerajaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu itu dalam hal apa, Bapak Ibu? Bisawab, pahalanya Allah tinggikan, ya. Jangan heran makanya walaupun Bapak Ibu lihat orang yang alim itu ibadahnya sedikit tapi dapatnya lebih banyak. Lebih banyak dapatnya. Mengapa? Karena dia tahu, oh ini rukun, ini sunnah, ini makruh, ya, ini mubah, itu, ya. Dalam sebuah ibadah, dalam sholat saja contohnya, tahu mana yang rukun, mana yang tidak rukun. Karena kalau nggak tahu membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, nanti fatal akibatnya. Nggih. Baca Fatihah niki rukun apa sunnah? Rukun. Iftitah niki rukun apa sunnah? Sunnah. Nggih. Tahu negur dengan, tahu ndik tegur, ndik harus tidak harus tegur. Pokoknya dengan ndik baca kabirong, ndak perlu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena itu perkara sunnah.
baca Al-Fatihah harus subhanallah lamun dien baca niki. Atau kelewatan misal ayatna Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Kelewatan satu ayat atau satu kalimat, tegur dia. Kenapa? Dia rukun. Masalah yang sangat prinsip dalam sholat itu, rukun itu. Tapi kalau sunnah ndik no baca subhana rabbiyal azim enggak masalah. Itu perkara sunnah. Ya, itu makanya ilmu Bapak Ibu. Jadi orang berilmu itu walaupun kelihatannya hanya sedikit yang dia amalkan dari ilmunya itu, tapi berdasarkan benar-benar ilmu, tidak ikut-ikutan. Yang namanya berdasar ilmu itu dia pernah dengar, dia pernah baca, dia pernah telaah, ya, sehingga dia tahu hal itu, ya. Makanya itulah ilmu ini, ya. Dalam tafsirnya, orang-orang yang memiliki ilmu itu ditinggikan derajatnya, as-sawaba, pahalanya itu lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa maratibir ridwan, dan martabat keridhaan Allah. Ridho Allah itu lebih besar diberikan kepadanya, ya. Nah, itulah fadilah daripada ilmu ini, meninggikan derajat, ya, memperbesar pahala ibadahnya, ibadah kita, ya. Karena bagi setan Bapak Ibu, bagi setan itu sangat berat, sulit menggoda orang yang sudah punya ilmu ini. Apa kata Nabi menjelaskan tentang setan itu lebih sulit menghadapi orang yang berilmu itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Satu orang yang faqih itu dalam ilmunya, faqih. Makanya kita disunahkan doakan anak-anak kita sebagai doa Nabi Muhammad kepada Abdullah ibnu Abbas, ya, ibnu Abbas. Apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Makanya tafsir Ibnu Abbas itu menjadi referensi dunia, Bapak Ibu. Ibnu Katsir itu, ya, tafsir yang ditafsirkan ayat dengan ayat, ya, dan juga hadis, ya, itu lebih kuat, ya. Apa doa Nabi itu? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Alamun nina anak teh Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Ya Allah, dalamkan kepahamannya, pahamkan dia. Kata Nabi mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah, pahamkan dia agama, berikan dia kepahaman yang mendalam. Itu faqih, ya, faqih. Faqihun wahidun, satu orang yang faqih, ya, mutawarri'un, yang wara'. Wara' itu apa? Memelihara diri, menjaga diri dari hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi yang berbau dosa. Dia jaga betul dirinya. Wara', ya. Wara' itu diambil dari ra'ah, yar'i, ra'ah, memelihara, mengembala, ya. Ra'in, ya, pengembala. Yang namanya gembala itu kan kita jaga binatang piaraan kita kasih makan, kita jaga dia dari pencuri, gitu ya. Ya, mutawarri'in, menjaga ilmu kita ini, ya.
Faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Ya. Satu orang yang faqih, orang yang paham agama, asyaddu 'ala syaitan, lebih sulit bagi setan itu. Ya, lebih sulit bagi setan itu untuk menggodanya, untuk menjerumuskannya, min alfi abidin, daripada seribu abid. Tahu abid? Ahli ibadah. Abid itu siang malam, ya, tengari galeng, ya, tengari galeng, ya, sore enggak nongkrong ibadah. Abidin, mujtahidin, sungguh-sungguh ibadahnya, tapi jahilin, ibadahnya jahil. Ya, hanya ikut-ikutan, tidak tahu. Saya tadi itulah skala prioritas. Ya, dalam sholat itu prioritas itu rukun, prioritas utama itu rukun. Ya. Kemudian yang sunnahnya, kalau ibaratnya kalau kebutuhan kita yang ada primer, ada sekunder, ada apa lah itu? Destier, tertier. Ya. Nah, primer itu rukun, primer. Ya. Kalau sunnah ini ya tambahan-tambahan. Ibaratnya kalau di bangunan ini aksesoris, itulah sunnah ini. Kaligrafinya, catnya, ya, kemudian kipas angin, lampu. Ini aksesoris yang memperindah bangunan kita ini. Itu sunnah, ya. Jadi kalau mau indah ibadah kita, kalau mau bunga wasan tengah niki ya inges, ya, dan indah kita lihat itu, ya gawe sunnah niki, ya. Iftitah saja Bapak Ibu, banyak iftitah itu, tidak hanya kabirong walhamdulillah katsira saja. Ada juga iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya bil ma'i was salji wal barad, ya, dan seterusnya. Ada juga Allahumma anta Rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi, dan seterusnya, ya. Iftitah saja. Makanya kalau orang berilmu itu tahu itu. Nah, jangan nanti nyalahkan orang, yo ini orang baca iftitah kok lain, ini apa alirannya ini. Padahal pilihannya banyak. Sama dengan tasbih ruku, tasbih sujud, tidak hanya subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la saja, ya. Nah, ada juga bacaan sujud, bacaan ruku, ya, yang lain Bapak Ibu. Tidak membaca juga betul, karena sunnah, karena sekunder tadi, sekunder, ya. Nah, tidak begitu prioritas. Nah, tapi kalau kita lakukan semua luar biasa Bapak Ibu, indah sholat kita, bunga dia, kaya sholat kita, ya. Nah, dan ada saat tertentu kita tidak dianjurkan melakukannya. Mana contohnya? Kita telat datang ke masjid, ya, telat datang ke masjid, kemudian orang sudah baca khutbah, ini Jumat ini, kita tetap disunnahkan tahiyatul masjid, tetapi ringkas, ya, ringkas. Jangan nanti orang sudah selesai khutbah masih disulat sunnah. Nah, itu kan. Jadi ada saat-saat tertentu kita tidak disarankan untuk berlama-lama, atau kita telat datang, orang sudah mulai sholat, ya jangan kemudian kita, wah saya mau lengkap aja tahiyatul masjid, qobliyah, orang sudah salam dia tidak dapat, jadi sholat jamaahnya nggak dapat.
Nah niki Bapak Ibu ya. Jadi harus tahu skala prioritas itu ya. Yaitu perkara-perkara rukun itu primer ya, primer. Sangat penting untuk kita pelajari, tahu 13 nggih. Yang primer dalam sholat itu 13 rukun. Nah, salah satunya tumakninah. Tumakninah itu tenang sejenak sebelum melakukan rukun yang lain. Jangan disambung semuanya. Semua ada jarak, kasih jarak. Iftitah dengan Al-Fatihah kasih jarak. Al-Fatihah dengan surah kasih jarak. Surah dengan ruku kasih jarak. Jangan disambung. Ya. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar, subhanallah, sami Allah, rabbana Allah. Ini tidak ada tumakninah, kasih jarak. Kalau ngetik itu ada spasi. Ada spasi. Nah, ada spasi. Ya, interval. Ada jeda. Nah, itu semua bacaan kita itu. Nah, kalau kita lakukan dia tumakninah, penuh tumakninah Bapak Ibu, insya Allah sebagaimana maknanya tumakninah itu pakai to ya, tumakninah, tenang. Kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Tenang, kita akan damai. Orang mau apa saja tentang kita nggak urus, yang penting Allah ridho. Itu akhirnya begitu ya. Ibadah yang akan dihasilkan, rasa akan dihasilkan dari ibadah kita itu. Yang penting kita yakin menjalankan perintah. Orang mau ngomongin kita apa saja, ya sudah, serahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Allah Maha melihat keadaan hambanya. Yang kita tahu tentang si A hanya dari luarnya saja, tapi Allah tahu kita dari luar sampai dalam kita. Okay? Jadi itu Bapak Ibu. Jadi tumakninah itu penting, wajib, ya, pada rukun, sunnah pada sunnah. Nah, tumakninah itu. Okay, makanya semua imam harus belajar, makmum harus belajar Bapak Ibu. Imam harus berilmu, makmum harus berilmu. Itulah ilmu niki Bapak Ibu. Penting bagi imam, penting bagi makmum. Tidak ada yang tidak penting, semuanya. Pemimpin penting berilmu, rakyat yang dipimpin penting untuk berilmu. Ya. Makanya kan kita diajarkan tata tertib kehidupan ini oleh agama itu. Okay? Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tumakninah ya, itu sebenarnya kita disuruh teliti oleh Allah. Teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya, kasih jarak, kasih jarak, kasih jarak, ya. Nah. Memang sih tidak menjadi apa, tidak menjadikan sholat kita batal kalau kita menyambungnya, karena ada yang kita ikuti menyambungnya boleh, tapi menyambungnya juga harus benar, cara nyambungnya juga harus benar. Tapi kalau pada rukun wajib tumakninah itu pada rukun, ya, antara satu rukun ke rukun berikutnya, maksudnya dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal. Jadi perpindahan ini harus ada jarak. Makanya dikasih bacaan-bacaan itu supaya kita tidak langsung ada bacaan tasbih pada ruku. Ini supaya kita tenang dulu, baru kita naik ke i'tidal. Ada bacaan di situ supaya kita tidak langsung turun, ya, supaya ada jarak antara berdiri i'tidal ini dengan sujud. Begitu juga sujud pertama dan sujud kedua, ya. Nah, duduk antara sujud.
itu ada tumakninahnya. Ala kulli hal, ya, dalam setiap keadaan, setiap saat tumakninah itu penting. Untuk apa? Untuk kita merenungkan hasil karya kita yang sudah ini. Ya, kita merenungkan hasil karya kita yang sudah kita lakukan. Itu tumakninah itu, Pak Ibu. Diam sesaat dulu, pikirkan apa yang tadi, apa yang masih kurang. Ya. Oh tadi saya kerja ini nyapu, umpamanya nyapu di dalam. Kira-kira apa yang belum di dalam ini? Baru kita keluar. Nah itu, jadi kita kesempatan kita untuk mengevaluasi hasil kerja kita yang sudah. Itu kalau tiang mengartikan tumakninah itu apa yang salah tadi, apa yang kurang tadi. Nah gitu kan. Nah, baru kita mulai lagi. Nah itu kalau tiang mengartikan tumakninah itu lebih kepada memahami apa yang sudah kita lakukan, baru kita pindah ke pekerjaan lainnya, dari berdiri ke ruku, ya. Maka di akhir itu kan astagfirullah, astagfirullah itu apa yang masih kurang-kurang tadi dari awal start kita itu sampai finish ini, kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Maka assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita lakukan secara umum, kita sudah lakukan perintah Allah ya. Alhamdulillah. Kemudian kita berpikir astagfirullahalazim. Tadi di rakaat pertama saya lompat ayat. Tadi gitu kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Astagfirullahalazim. Jadi tumakninah itu penting dalam ibadah salat ini, maka juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tumakninah itu untuk kita sempatkan diri untuk mengevaluasi sejenak apa yang sudah kita lakukan, untuk kemudian kita pindah ke pekerjaan lain. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai satu urusan, maka kerjakan urusan berikutnya. Ya, Allah mengajarkan kita luar biasa Bapak Ibu, ya, dalam firman-firman-Nya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah menutup ayatnya dengan Asmaul Husna, khabir. Ya. Allah Maha mengetahui. Ya, itu khabir itu Maha mengetahui. Ya. Ta'maluna, apa yang kamu kerjakan. Wallahu, dan Allah bima, terhadap apa ta'maluna yang kamu kerjakan, khabir, tahu. Nah, itu kalau kita artikan perkatanya, kalau kita artikan mufradatnya. Nah, jadi Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Jadi sekecil apapun pekerjaan kita Allah tahu. Maka tidak perlu disiarkan, diumumkan, ya. Allah Maha tahu, karena ya Allah itu ilmunya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini meliputi segala penjuru. Mau dekat, mau jauh, mau kecil, mau besar, tidak ada bedanya di sisi Allah itu. Seandainya ada semut hitam berjalan di atas batu hitam, di tengah gelap gulita, di bawah bumi lapis ketujuh paling dalam, ya, Allah tahu kemana semut ini melangkah, berapa kali melangkah, berapa miligram kebutuhan makanannya. Apalagi makhluk segede kita ini, sebesar kita ini, mau berbuat dosa di hotel Allah tahu, di jalan Allah tahu, di mana aja. Jadi khabirun bima ta'malun. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nggih. Oleh karenanya hadirkanlah Allah di setiap saat.
Itu disebut dengan ihsan. Ya. Ye teparan aran ihsan. Selalu menghadirkan Allah di setiap amal kita. Nah, apa ihsan itu, Pak? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah wa innahu yarak. Bahwa engkau menyembah Allah itu seakan-akan engkau dapat menyaksikan Allah, melihat Allah di hadapanmu. Ya. Marak ujian lah niki, arak pengawas sak julun teh sak engat itu begawean niki. Ndak bani nyontek arak guru teh julun ngawasin niki. Ya. Jadi Allah itu Maha menyaksikan, lebih daripada sekedar pengawas ujian tadi itu. Allah aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Allah itu, ya. Tapi kita tidak merasakannya. Siapa yang bisa merasakannya? Yang berilmu, ya, yang beriman dan berilmu, Pak Ibu. Ya, nah, makanya ilmu, iman dan ilmu di sini disandingkan, Bapak Ibu, bahwa darajat itu diberikan, derajat tinggi itu diberikan pada orang yang beriman dan berilmu. Ilmui keimanan kita, ilmui ya ibadah kita, ilmui Islam kita ini. Nah, jangan menjadi Islam keturunan tapi tidak mau belajar. Kebetulan saja bapak ibunya Islam, maka dia otomatis Islam, tapi tidak pernah belajar Islam, maka ini Islam keturunan. Jadi harus belajar. Nabi katakan apa? Minal mahdi ilal lahdi. Sejak gendongan sampai liang lahat. Nah itu. Nggih Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah istimewa kita, ya. Jika kita mendapatkan padilah-padilah tadi, ya, satu huruf yang kita tulis lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak, memandang wajah al-alim khairun, lebih baik daripada 1000 kuda yang kita sedekahkan di jalan Allah. Salam kita kepada al-alim lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Dan ya, satu orang yang berilmu lebih berat bagi setan itu untuk menggodanya daripada 1000 abid, 1000 orang yang ahli ibadah, ya, tapi jahil, ya. Maka kita bebaskan diri kita daripada al-jahil, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marja'i wal ma'ab. Allah taala dang sawikan sapaling kana ilmu lamun narasikeun napi si bicara ang teh kalema niki insyaallah datang leman Allah taala narasi salah si keliru tang nas maaf nas ampun, dan kita akan terus belajar memahami agama kita ini untuk kita dapat beramal sebaik-baiknya sesuai dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وصل وسلم على سيدنا محمد تفتح بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل.
اللهم فقهنا وأولادنا وذرياتنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا ووالدينا ارحمنا ووالدينا ارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم رب البيت نسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لنا خير بيت حتى لا نقول يا ليت. يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق. يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق. يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي. لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي. لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي. لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sedekah dengan kesedihan niatan dari almarhum semua amankan almarhum dengan Tuhan. Alhamdulillah, kita doakan hajah Sa'diyah yang diniatkan untuk almarhum suaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan almarhum suami beliau di tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil barakatil Fatihah. Dan kita niatkan pada orang tua kita masing-masing yang sangat kita cintai, ibu bapak kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kita semua orang-orang yang pandai bersyukur, bersabar,
dan Allah tempatkan kita derajat yang tinggi baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak dengan kadar ilmu kita masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan alam barzah keluarga kita yang telah wafat mendahului, baik suami, istri, anak, cucu, keluarga kita yang telah wafat mendahului, di alam barzah mereka Allah jadikan tempat yang bersinar, bercahaya dengan cahaya Al-Quran, cahaya ilmu, cahaya ibadah yang pernah dilakukan semasa hidupnya, dan amal ibadah anak-anaknya, istrinya, keluarganya yang masih hidup di dunia ini. Dan kelak di yaumul qiyamah kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi